Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Summa liwalidayna khususan لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Idza kana kullu mumkinin khairan kana aw syarran waqi'an bi khalqihi ta'ala muradan lah falima lam najidhu ya'muru illa bil khair. Apabila adalah setiap yang mungkin itu yang diterima akal ada dan tiadanya. Apakah yang mungkin itu sesuatu yang baik ataukah yang mungkin itu sesuatu yang buruk? Maka setiap yang mungkin itu terjadi dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia terjadi karena Allah menciptakan dia. Begitupun muradan lahu, yang mungkin itu apakah dia baik atau buruk, itu dikehendaki oleh Allah taala. Dikehendaki Allah dan diciptakan oleh Allah. Menghendakinya itu dengan iradat, menciptakannya itu dengan kudrat. Lalu kalau begitulah kondisinya, falima lam najidhu, maka mengapa kita tidak mendapatkan ya'mur, mendapati Allah, dia memerintah kecuali dengan yang baik-baik saja. Terjadi yang baik, terjadi yang buruk, selama itu mungkin maka dikehendaki Allah dan dijadikan Allah. Kalau itu dikehendaki dan dijadikan Allah, apakah dia yang mungkin itu baik atau yang mungkin itu buruk? Lalu dalam hal perintah, kenapa kita tidak mendapati Allah memerintahkan kecuali yang baik-baik saja? Tidak ada Allah memerintahkan yang buruk. Tapi yang diperintahkan Allah tetap yang baik-baik. Tapi giliran untuk mencipta dan menghendaki yang mungkin, Allah menghendaki dan kuasa menjadikan yang mungkin apakah dia yang baik atau yang buruk. Dalam hal kehendak dan penciptaan, yang mungkin itu baik atau buruk, Allah. Mungkin Allah menghendaki itu bisa, menciptakan itu bisa, dan kuasa Allah atas itu, dan dia bebas untuk menghendaki itu. Tapi giliran memerintah, Allah tidak memerintahkan kecuali yang baik-baik saja. Tidak ada yang buruk yang diperintahkan Allah. Ini kayak mana ya? Kenapa kok beda? Iradat dan kudrat sama. Yang dikehendaki Allah itulah yang diciptakannya. Yang diciptakannya itulah yang dikehendakinya. Apakah itu baik atau buruk, selama itu mungkin. Tapi giliran menyuruh, Allah nggak ada nyuruh yang buruk-buruk. Yang disuruh Allah tetap yang baik-baik. Loh, kok beda ini? Suruhnya kok beda dengan kehendak dan kudratnya? Coba ini. Jadi jawabannya al-amar syai'un akhar ghairul iradah. Perintah itu sesuatu yang lain.
dia bukan irodat. Yang diperintahkan Allah itu bukan yang dikehendaki Allah. Maksudnya lain irodat, lain perintah, lain amar, lain irodat. Ada kalanya diperintah dan dikehendaki. Ada kalanya diperintah tapi tidak dikehendaki. Karena perintah dengan kehendak itu dua yang berbeda. Fa innal iradah, adapun iradat, kehendak, tahsisun, itu menentukan, memilih untuk menghendaki yang ini, menghendaki yang ini, tercipta yang ini enggak, yang ini terjadi, yang ini itu tahsis namanya. Memilih, mengkhususkan sebagian dari sebagian yang lain. Itu iradat. Wal amar, sementara amar itu tolabun, itu tuntutan melakukan atau tuntutan meninggalkan. Tuntutan melakukan perintah namanya, tuntutan meninggalkan larangan namanya. Itu beda lagi. Antara iradat dengan amar dua hal yang berbeda. Kalau iradat itu memilih, menghendaki sesuatu, sementara kalau amar itu tuntutan untuk melakukan sesuatu. Beda ya? Yang satu iradah itu menghendaki, sementara kalau perintah menuntut untuk melakukan sesuatu, tuntutan atas sesuatu. Jadi ini dua hal yang berbeda, nggak sama. Karena dia tidak sama, ya wajar aja yang dikehendaki Allah belum tentu itu diperintah Allah. Yang diperintah Allah belum tentu itu dikehendaki sama Allah. Karena kehendak dengan perintah itu berbeda. Lain dia. Kehendak itu berarti memilih, menentukan. Amar itu berarti tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi beda dia. Menentukan sama menuntut mengerjakan itu kan beda itu ya. Maka karena dia beda, faqad yuridullah bi ahadin syai'an, maka terkadang Allah menghendaki kepada seseorang itu sesuatu. Allah kehendaki terhadap seseorang itu sesuatu. Wa ya'muru bih, dan yang dikehendaki Allah itu pula diperintahnya. Jadi kalau dalam hal ini berarti iradat sama perintah sama. Diperintahkan Allah kepada seseorang itu sesuatu, dan juga diperintah Allah Ta'ala kepada seseorang itu sesuatu. Oh, berarti kalau begitu antara iradat dengan perintah sama. Ya kadang-kadang gitu, tapi gak selamanya begitu. Apa contoh? Kaiman iman alima minhu zalik, seperti beriman terhadap orang yang telah diketahui Allah memang dia itu orang beriman. Pada azali itu sebelum Allah menciptakan apapun, tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Belum ada satupun dari makhluknya yang dijadikan Allah, hanya Allah saja yang ada. Itu azali. Ketika itu ilmu Allah sudah berfungsi belum? Atau masih pasif? Allah belum tahu apa-apa. Udah? Apa belum? Udah. Apa yang diketahui Allah? Yang diketahui Allah apa yang ada ketika itu, yaitu dirinya. Dan yang diketahui Allah apa yang akan terjadi, apa yang akan ada. Belum ada pun dia, Allah udah tahu dia bakal ada tanggal sekian bulan sekian nih, tanggal sekian bulan detik ini. Bukan nunggu terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadi pun Allah udah tahu. Kalau kita sebelum terjadi nggak tahu, paling-paling nebak-nebak aja. Kalau mendung nih biasanya hujan, tahu nggak hujan.
tahu-tahu hujan. Nah, bisa nebak-nebak lah namanya, ngira-ngira. Banding-bandingin sama yang sudah-sudah, dari pengalaman yang sudah-sudah. Biasanya kalau kayak gini ujung-ujungnya kayak gini. Nah, itulah ilmu kita, nggak pasti dia. Nah, kalau ilmu Allah pasti, tahu persis Allah apa yang bakal terjadi itu tahu persis. Dan memang yang diketahui Allah itu pada azali itu persis nanti kejadiannya seperti itu, nggak meleset sedikit pun. Seperti misalnya ini orang kafir ini di zaman Nabi umpamanya, Abu Lahab, Abu Jahal, segala macam abu-abu lah, Abu Bakar, Abu Sofyan. Dari sekian banyak abu-abu itu, Abu Bakar, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu apa lagi? Abu Jahal ya. Nah, kita bilang dulu 4 abu-abu ini dulu. Sebelum mereka diciptakan Allah, abu-abu ini tadi pada azali, sebelum apapun dijadikan Allah, ilmu Allah sudah berfungsi belum? Sudah. Tahu nggak Allah nanti Abu Bakar beriman, Abu Sofyan nanti belakangan, tapi udah Mekah ditaklukkan baru beriman. Tapi kalau Abu Lahab, Abu Jahal sampai mati nggak beriman, tahu nggak Allah itu? Tahu. Bukan nunggu kejadian, belum kejadian, belum ada apapun yang dijadikan Allah. Allah udah tahu nanti bakal begini. Baik. Abu Bakar dan Abu Sofyan itu disuruh Allah nggak beriman? Disuruh. Dikehendaki Allah nggak keduanya beriman? Dikehendaki, makanya beriman. Kalau nggak dikehendaki nggak beriman itu. Abu Jahal, Abu Lahab diperintahkan Allah nggak beriman? Bahkan dikehendaki Allah nggak beriman? Tidak. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal sampai mati nggak beriman dia. Kenapa nggak beriman? Karena tidak dikehendaki Allah dia beriman. Timbul pertanyaan, kenapa ya Allah kok pilih kasih Abu Bakar, Abu Sofyan dikehendakinya, Abu Lahab, Abu Jahal enggak, pilih kasih Allah? Enggak. Allah menghendaki semua itu berdasarkan apa? Yang diketahuinya. Dikehendaki Allah apa yang telah diketahuinya. Diketahui Allah apa yang dikehendakinya. Enggak ada sesuatu yang dikehendaki Allah di luar yang diketahui Allah. Tidak ada. Semua yang dikehendaki Allah itu semua diketahui Allah. Memang Allah tahu. Pada azali pun Allah udah tahu Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak beriman sampai mati. Makanya karena nggak ada dalam ilmu Allah iman Abu Lahab, Abu Jahal, ya nggak ada lah kehendak Tuhan untuk membuat dia beriman. Kalau dikehendaki Allah Abu Lahab, Abu Jahal itu beriman, sementara Allah tahu dia itu nggak beriman, ayo, mungkinkah berdasarkan ilmu Allah? Ya Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak beriman sampai mati. Kayak gitu yang dalam ilmu Allah. Tapi karena Allah menghendaki Abu Lahab, Abu Jahal itu beriman, ya Abu Lahab, Abu Jahal itu ya beriman. Loh, masa iya sih beriman sama tak beriman itu bisa jadi satu? Ya nggak mungkin. Iman ya iman, kafir ya kafir, kan gitu ya. Mana mungkin iman dan kafir bertemu dalam dalam sesuatu, dalam satu orang? Nggak mungkin. Makanya semua yang dikehendaki Allah, ya itulah yang diketahuinya. Karena kalau beda, nanti salah satunya rusak. Bisa ilmunya yang rusak, bisa iradatnya yang rusak. Umpama dikehendaki Allah beriman, rupanya tak beriman, berarti iradatnya rusak. Diketahui Allah ini beriman, ternyata nggak beriman, berarti ilmu Allah Ta'ala meleset ilmu, rusak iradat, itu yang manapun nggak boleh terjadi pada Allah, karena Allah itu maha sempurna, ilmunya maha sempurna, iradatnya maha sempurna. Iradat Allah itu innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun.
Sesungguhnya perkara Allah apabila menghendaki sesuatu terjadi, maka sesuatu itu pasti terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi kalau dia menghendaki. Kalau ada sesuatu yang dikehendaki Allah nggak terjadi, lah apa bedanya Allah sama kita? Kita pernah menghendaki sesuatu nggak terjadi? Sering. Nah, sering meleset. Yang kita mau itu ternyata nggak begitu. Kejadiannya nggak begitu. Lah kalau Allah ada keinginannya, kehendaknya menghendaki sesuatu ternyata nggak terjadi, berarti Allah sama nggak sama kita? Sama, irodatnya lemah. Mustahil buat Allah itu terjadi buat kita, karena Allah sama kita beda, mukhalafah lil hawadits. Ya udahlah. Makanya kalaupun apa yang kita mau nggak terjadi, ya nggak usah kecewa kali. Wong kita bukan Tuhan kok. Gitu aja. Aku maunya kayak gini, kejadiannya nggak kayak gini, kayak gitu. Ya udah, memang kok Tuhan, sehingga apa mau yang kehendaki itu terjadi. Apa yang dikehendaki pasti terjadi itu Allah itu. Kehendak Allah tuh, kehendak makhluk nggak semua yang kita kehendaki terjadi. Ada yang terjadi, ada yang tidak. Di situ menunjukkan kita lemah. Ya memang harus begitu kita. Karena kalau semua yang kita kehendaki terjadi, berarti kita sudah berada di posisi Tuhan, di mana kehendaknya semua terjadi. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini hati-hati memahami ayat ini. Nanti terakhir Allah kayak pemain sulap. Apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka dia Allah mengatakan, hai terjadilah, maka terjadi. Maka Allah mengatakan kun, maka terjadilah. Kesannya seolah-olah Allah menjadikan dengan kata-kata kun. Nah kalau mensulap, ada kadabra sim salabin, jadi ya jadi. Pak Tarno ya, Pak Tarno. Nah kalau Allah nggak gitu, kun fayakun, jadi. Yalah, kalau Allah menjadikan dengan kata-kata kun, ya apa bedanya Allah sama pemain sulap? Bukan, hati-hati jangan salah memahami ayat ini. Apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka ia berkata kun fayakun. Ini maksud kun fayakun menunjukkan kepastian terjadinya. Tuh, kun fayakun itu menunjukkan kepastian terjadinya. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Nah, kalau tidak terjadi berarti iradatnya itu lemah. Iradat Allah lemah, mustahil. Begitupun apa yang diketahui Allah mesti terjadi. Karena kalau yang diketahui Allah itu tidak terjadi, berarti ilmu Allah Ta'ala meleset. Yang tahu Allah A, ternyata bukan A kejadiannya B. Berarti Allah hakikatnya nggak tahu kalau B, kan gitu. Itu mustahil lah sama Allah seperti itu. Maka apapun yang diketahui Allah pada azali, persis seperti itulah yang dijadikan oleh Allah, nggak akan meleset. Nah, maka berdasarkan ini, antara ilmu dan iradat Allah mesti sama, nggak boleh beda. Kalau beda salah satunya nanti lemah, mustahil. Maka kalau udah paham ini, ada lagi bahasa pilih kasih Allah ada. Kok Abu Bakar, Abu Sofyan dikehendakinya beriman, Abu Lahab, Abu Jahal enggak dikehendaki beriman. Pilih kasih ini Allah Ta'ala, gitu. Enggak ada istilah pilih kasih, enggak ada. Itu pemikiran manusia yang dangkal itu. Kenapa? Iyalah, kan bisa aja Allah menghendaki semuanya beriman. Abu Lahab juga, Abu Jahal juga, Abu Bakar juga, Abu Sufyan juga. Kan bisa aja Allah menghendaki. Tapi kenapa gak dikehendaki Allah Ta'ala? Loh, Allah menghendaki sesuatu sesuai dengan yang diketahuinya. Yang dalam ilmu Allah itu memang Abu Lahab, Abu Jahal gak beriman. Gimana Allah menghendaki dia beriman, sementara Allah tahu dia gak beriman. Nanti kalau yang dikehendaki Allah berbeda dengan apa yang telah diketahuinya, berarti akan terjadi
salah satu antara ilmu dan iradat itu menjadi lemah, rusak, mustahil itu. Sudah jelas deh ya? Sudah paham tuh ya? Nah. Tapi kalau antara kehendak dengan amar, itu bisa beda. Macam inilah ada yang dikehendaki Allah Ta'ala, disuruh Allah Ta'ala supaya dia beriman. Siapa misalnya Abu Bakar Siddiq, Abu Sofyan disuruh beriman. Nah, yang disuruhnya Allah Ta'ala itu yurid, itu dikehendaki. Maka beriman enggak Abu Bakar? Beriman. Beriman enggak Abu Sofyan? Beriman. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Abu Sofyan disuruh Allah beriman, dan dia Allah menghendaki iman itu ada pada Abu Sofyan dan Abu Bakar. Makanya iman Abu Bakar dan iman Abu Sofyan itu sesuatu yang dikehendaki Allah plus sekaligus diperintahkan Allah. Itu satu. Yang kedua, waqad la yurid wa la ya'mur. Dan terkadang dikehendaki Allah pun tidak, disuruh pun tidak. Dikehendaki tidak, disuruh pun tidak. Apa contohnya? Kakufri man alima minhu al-iman. Seperti kekafiran orang yang Allah telah mengetahui bahwa orang itu orang beriman. Yang dalam ilmu Allah tahu ini dia beriman, sampai mati beriman. Nah, berarti bukan waqad la yurid, dan terkadang tidak dikehendaki dan tidak disuruh. Dikehendaki tidak berarti enggak terjadi. Wala ya'muru, dan juga tak disuruh. Apa seperti contohnya? Kekafiran orang yang telah diketahui Allah dia orang beriman. Allah tahu ini orang beriman ini. Abu Bakar, Abu Sufyan itu diketahui Allah memang dia beriman sampai mati. Maka kekafiran pada Abu Bakar, kekafiran pada Abu Sufyan itu tidak disuruh Allah. Kan enggak disuruh Allah supaya berkafir Abu Bakar itu kan. Di samping tidak disuruh Allah, Allah pun tidak menghendaki kekafiran itu pada Abu Bakar. Makanya Abu Bakar tidak kafir, dia beriman sampai mati. Kekafiran pada diri Abu Bakar itu sesuatu yang tidak dikehendaki Allah plus juga tidak disuruh Allah. Allah nggak pernah nyuruh ke kafir. Tapi kalau menghendaki kekafiran, ya bisa. Tidak menghendaki pun bisa. Nah. Waqad yurid, nomor 3. Terkadang Allah menghendaki sesuatu, tapi wala ya'mur, Allah enggak nyuruh sesuatu itu. Dikehendakinya tapi tidak disuruhnya. Apa contoh? Qad yurid wala ya'mur. Ka kufri man alima minhu adamu imami. Kekafiran seseorang yang Allah telah mengetahui pada seseorang itu dia tidak beriman. Tidak beriman dia. Allah tahu dia enggak beriman, berarti Allah tahu dia itu kafir. Maka kekafiran dari orang-orang yang telah diketahui Allah bahwa dia tidak beriman, bahwa dia memang kafir, maka kafirnya itu tidak disuruh Allah. Kafirnya itu tidak disuruh Allah. Tapi kafirnya itu dikehendaki Allah. Tidak disuruh Allah seseorang itu kafir. Nggak ada orang nyuruh kafir itu. Nyuruhnya beriman.
Tapi juga tidak dikehendaki Allah kekafiran itu. Allah nggak suka juga dengan kekafirannya. Berarti antara perintah dengan kehendak ini beda. Ya, dikehendaki tapi tidak disuruh. Kafirnya itu tidak disuruh, tapi kafirnya itu dikehendaki Allah. Kenapa Allah menghendaki dia jadi kafir? Karena Allah dalam ilmunya tahu dia sampai mati kafir. Berarti kekafiran dia itu dikehendaki Allah sesuai dengan ilmunya. Maka matilah dia dalam kondisi kafir. Tapi apakah Allah nyuruh supaya dia kafir? Gak ada. Yang disuruh Allah beriman bukan kafir. Makanya terkadang dikehendaki Allah tapi itu tidak disuruh sama Allah. Bisa ingat ini. Masuk Islam itu kafir, masuk Islam lagi. Waktu dia masuk Islam ya Islam, ketika dia keluar dari Islam murtad, ketika masuk lagi ya Islam lagi. Kok jadi mainan? Kesannya gitu ya. Ya sebetulnya kenapa kok jadi kesannya kayak mainan? Karena memang tidak tegak hukum Islam itu diundangkan. Masuk Islam orang kafir itu nggak dipaksa, sukarela berdasarkan keyakinan. Nggak usah dipaksa-paksa. Nanti kalau orang masuk Islam dipaksa-paksa, terakhir nanti banyak melahirkan kemunafikan. Kenapa? Karena masuk Islamnya nggak suka hati, nggak suka rela, terpaksa karena ditodong, mau ditembak. Ayo milih mana? Milih mati apa milih beriman? Ya rata-rata orang pastinya kalau takut mati milihnya beriman. Tapi sebetulnya hatinya nggak percaya, belum. Kan yang muncul apa? Munafikan. Maka Allah tidak menghendaki kemunafikan itu. Karena munafik itu pada dasarnya ya masih kafir. Nah, makanya oleh karena itu dikasih kita kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih. Nah, untuk memilih apakah kita masuk Islam, apakah seorang yang kafir itu masuk Islam atau dia bertahan atas kafirnya. Enggak perlu dipaksa-paksa. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak usah dipaksa-paksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Karena sungguh antara yang hak dan yang batil, antara agama yang benar sama agama yang salah itu sudah cukup nyata. Jadi nggak perlu lagi angkat senjata main paksa. Tinggal dia ajalah menggunakan akal fikirnya. Kira-kira di mana kesalahan Islam itu. Nah, dia mikir di mana kelebihan ajaran Islam itu. Apakah dia masuk Islam itu berdasarkan keyakinannya juga? Berdasarkan keyakinan orang apa keyakinan dia? Enggak berdasarkan keyakinannya. Udah, monggo berarti bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam tidak dibolehkan keluar dari Islam. Itulah konsekuensinya. Masuk atau enggak masuk itu pilihan. Tapi kalau sudah masuk kita enggak boleh milih selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ingin mencari selain Islam sebagai agamanya, tuh, maka sampai kapanpun dia tidak akan diterima agama selain Islam itu. Dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini kan ayat menyatakan larangan untuk keluar dari Islam. Masuk nggak dipaksa. Kalau udah masuk konsekuensinya jangan coba-coba keluar. Andai misalnya nekat keluar dari Islam, ditangkap, dinasehati supaya masuk balik ke dalam Islam.
Kalau nggak mau masuk balik ke Islam, pilih mana? Ayo, pilih balik apa pilih? Ya, pilih balik aja lah. Ya, berarti masih waras. Ya, kalau nggak masuk Islam, ya dipenggal lah, dipancung. Kalau dia yang murtad tadi nggak balik ke Islam, dipenggal, gitu konsekuensinya. Hukum Islamnya begitu. Ini berarti maksa? Enggak, itu konsekuensi dari pilihan awal. Ketika dia memilih bahwa Islam sebagai agamanya, berarti kan dia yakin Islam itu agama yang betul. Selain Islam itu nggak betul, maka aku pilih Islam. Pilihan itu di situ. Setelah dia milih, dia nggak punya pilihan lain kecuali Islam. Setelah dia milih Islam, sehingga syahadat dia nggak punya pilihan untuk bisa keluar dari Islam. Supaya apa? Supaya agama ini nggak jadi mainan. Keluar dari Islam, wajib masuk, syahadat balik. Enggak. Nah, gitu. Jadi orang pun mau masuk Islam mikir kan, kalau enggak karena berdasarkan memang yakin seyakin-yakinnya bahwa memang Islam ini agama yang benar, enggak ada selain Islam yang benar, sehingga aku sampai mati setelah aku Islam enggak akan keluar dari Islam. Hanya yang macam beginilah yang mau masuk Islam. Tapi kalau karena mau kawin, mikir dia, aku ini masuk Islamnya mau kawin. Nanti kalau udah masuk Islam nggak boleh keluar loh. Kalau keluar wajib balik lagi masuk. Nggak mau, ayo. Mau masuk Islamnya karena kawin, mikir dia. Nanti mana tahu sewaktu-waktu aku berubah lagi bukan Islam, balik agamaku, nggak bisa. Udahlah, nggak jadilah aku masuk Islam. Ya bagus gitu. Ketimbang masuk Islam nyemek-nyemekin aja. Orang memang nggak yakin ya sama Islam dia kebenaran. Kalau yang masuk Islamnya yakin sebenar-benar keyakinan, nggak ada niatan dia mau balik. Dan memang sudah dipagar, betul itu pagar yang kuat, nggak bisa kelompat dia. Di mana dia pagar kuat nggak bisa lompat? Nggak boleh balik ke agama yang lama setelah masuk Islam. Kalau dia murtad, wajib balik lagi ke Islam. Nggak mau balik, penggal. Makanya mau masuk Islamnya mikir nggak nih? Mikir. Hanya orang-orang yang yakin dengan kebenaran Islam lah yang masuk Islam. Kalau yang nggak karena itu, mikir dia mau masuk Islam. Bagus banyak, tapi nyemek-nyemei, atau sikit tapi memang berkualitas. Sikit. Punya anak 20, 2 yang bagus, yang lain nyampahin aja. Mana lebih bagus? Udahlah, sampah-sampah ini nggak perlu ada. 2 ini ajalah anakku, tapi berkualitas semua. Kan bagus 2, timbang 20, 18 cuma nyampah aja, bikin pening kepala aja. Yang tadi Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi kafir, tapi Allah menghendaki kekafiran itu bagi orang yang kafir. Diketahui Allah sampai mati dia kafir. Jadi itu nanti tinggalnya ujung kafir itu apakah kan maunya Allah maunya kita itu. Sekarang kita bicaranya syariat apa hakikat? Itu. Kalau hakikat nggak ada sesuatu yang terjadi yang di luar kehendak Allah. Kalau syariat, ya tanya aja yang punya hati itu sendiri. Itu dia kafir dipaksa Tuhan, apa dia kafir karena maunya sendiri? Nah, coba dirasakan. Kalau syariat itu rasa yang punya badan aja coba. Orang yang melakukan maksiat itu, apa dipaksa Tuhan dia bikin maksiat? Atau memang karena memang dorongan dirinya sendiri yang bikin maksiat? Coba. Sendiri kan? Itulah syariat. Maka oleh karena itu, wajar nggak Allah menghukum dia sesuai dengan pilihan dia yang dia rasakan? Wajar ya. Tapi hakikat semua yang terjadi di alam milik Allah, nggak ada sang pencipta lain selain Allah. Kalau ada sang pencipta lain, kitalah yang menciptakan perbuatan kita sendiri, bukan Allah. Berarti ada sesuatu
di alam milik Allah, terlepas Allah di situ kuasa, enggak Allah yang menjadikan. Tentu mustahil di situ. Secara hakikat tidak begitu semua yang terjadi, hakikatnya itu terjadi semua dengan kekuasaan Allah. Itu terjadi sesuai dengan iradannya Allah. Itu terjadi sesuai dengan apa yang ada dalam ilmunya Allah. Kita nggak bisa lari dari situ. Tapi secara zahir yang kita rasakan, orang kafir itu kan umpama sudah didakwahi, sudah diajak masuk Islam, sudah disampaikan ajaran-ajaran kebenaran Islam, kemudian dia dengan keinginannya sendiri nggak mau masuk Islam. Baik, apakah keinginan itu sesuatu paksaan dari Tuhan? Enggak. Yang dia rasakan itu dipaksa Tuhan, nggak dia menginginkan kafir itu? Atau memang kafir itu keinginannya dia sendiri? Keinginan sendiri. Itu syariatnya. Tapi hakikatnya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Itu hakikatnya. Makanya kita saat ini sedang bicara apa ini? Bicara hakikat apa syariat? Jangan dibalik-balik. Nanti bicara syariat, ceritanya hakikat. Nanti kita membahas hakikat, dibalik-balik ke syariat. Terakhir salah semuanya. Ya terakhir Allahnya salah. Si hambanya yang betul jadi terakhir. Nanti si hamba ngeles. Aku ini melakukan dosa kan memang Allah yang menghendaki aku bikin dosa. Coba kalau nggak diganti Allah, nggak terbikin, nggak bakalan itu. Bahkan ngeles. Ingin menghindar dari hukuman, ngeles. Yang ngeles kayak gini makin benci Tuhan. Allah lebih suka dia ngaku salah. Ya Allah, aku salah, telah melakukan kemaksiatan, aku melakukan dosa ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Itu senang Tuhan. Tapi kalau ngeles, bukan aku bisa bikin kayak gitu kan dikehendaki Tuhan. Kalau nggak dikehendaki Tuhan mana tuh bikin aku? Oh makin gerem Allah tuh. Oh makin ngeri azabnya itu. Dalam kau yang punya kerja, aku yang kau kambing hitamkan, kata Tuhan kan gitu. Walaupun hakikatnya begitu, tapi tidak selamanya hakikatnya itu jadi sesuatu yang dilahirkan. Sesuatu yang dia memang bagian dalam jangan dikeluarkan, yang di luar jangan dimasukkan ke dalam. Kita pakaian ini kan ada pakaian luar, pakaian dalam. Cobalah pakaian dalam dikeluarkan, pakaian luar dimasukkan ke dalam. Ya, kayak mana itu? Kayak mana itu pakaian luarnya? Sempaknya taruh di luar, celana panjangnya taruh di dalam, apa itu namanya itu? Edannya, itulah. Jadi yang bagian dalam ya cerita ke dalam, itulah hakikat, itulah yang wajib diimani. Adapun pakaian luar ya kita cerita luar, itulah syariat yang harus kita jalani. Dua-dua, ada yang harus kita imani, ada yang harus kita jalani. Kita amalkan maksudnya. Baik. Waqad ya'mur, terkadang disuruh, diperintah, tapi wala yurid. Yang diperintah itu tidak dikehendaki. Memandang tidak dikehendaki terjadi enggak? Enggak dikehendaki Allah dia, terjadi enggak? Kalau Allah tidak menghendaki dia terjadi, kira-kira terjadi apa enggak? Ya enggak lah. Kalau terjadi berarti nanti iradat Allah lemah, meleset. Jadi sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Apa contoh? Kaimani man alimallahu adamu imani. Seperti keimanan pada orang yang telah diketahui Allah dia enggak beriman. Allah mengetahui ini sejak lahir sampai mati enggak beriman. Berarti kalau gitu imannya terjadi apa enggak? Enggak terjadi, orang enggak dikehendaki Allah. Allah Maha tahu bahwa memang dia enggak beriman sampai mati. Yang diketahui Allah itulah dikehendaki Allah, sehingga enggak berimanlah dia sampai mati. Tapi iman itu sendiri pada diri orang itu disuruh apa enggak? Disuruh. Abu Lahab, Abu Jahal, Allah tahu ketiadaan iman mereka berdua, sampai mati enggak bakalan beriman.
Makanya tidak dikehendaki Allah lah iman tuh. Oh, Allah tahu bahwa Abu Jahal, Abu Lahab tuh nggak bakalan beriman sampai mati. Makanya tak dikehendaki Allah. Nanti kalau dikehendaki Allah berarti mesti terjadi. Tapi Allah mengetahui dia nggak beriman, berarti nggak ada iman. Loh, bertentangan lah antara iradat dengan ilmu. Mustahil itu nggak boleh terjadi. Iradat dengan ilmu harus sama. Nah, karena kalau nggak salah satunya rusak. Nah, makanya Allah Maha tahu Abu Lahab, Abu Jahal itu tak beriman sampai mati. Yang diketahui Allah itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki Abu Lahab, Abu Jahal sampai mati nggak beriman. Nah, itu. Pertanyaannya kenapa Allah menghendaki kok tak beriman sampai mati Abu Lahab dan Abu Jahal? Karena memang Allah pun Maha tahu Abu Lahab, Abu Jahal itu sampai mati nggak beriman. Diketahui Allah nggak berimannya itu, nggak beriman atau alias kafirnya itu diketahui Allah memang dia itu sampai mati kafir nggak beriman. Dengan dasar ini pula lah iradat Allah pun menghendakilah memang dia nggak beriman sampai mati. Karena iradat dengan ilmu itu dua hal yang mesti sama. Nah, inilah yang disebut dengan qada. Apa itu qada? Ketetapan Allah. Ketetapan terhadap siapa? Segala makhluk lah, segala yang terjadi. Nah, ketentuan Allah. Kita ini sudah ada nggak ketentuan Tuhan sama kita? Udah. Siapa yang datang malam ini, ya memang inilah yang dilihat Allah pada azal, yang diketahui Allah bahwa yang datang itu ya ini orangnya. Nah, yang diketahui Allah itu inilah yang dikehendakinya. Nah, sekarang sudah terjadi. Serajin-rajin dia datang nggak pernah absen. Tapi kalau memang dalam ilmu Allah satu hari malam ini absen nggak dia? Absen, dipilih Allah dia nggak tidak hadir, absen dia. Nah, walaupun selama ini rajin sebetulnya, tapi ya memang kehendak Allah dia absen, ya absen. Nah, sudah. Cuman iman itu sendiri nggak pernah di kafirnya itu sendiri, nggak beriman sampai mati itu nggak pernah disuruh Allah nggak pernah nyuruh kekafiran, nggak. Allah nggak menyuruh kekafiran, maka tidak disuruh Allah kekafiran itu berarti itu kekafiran buruk, maka tak disuruhnya. Karena yang disuruh Allah pasti yang baik-baik. Tapi dikehendakinya. Kenapa kok dikehendaki Allah? Ya pada azali Allah udah tahu dia memang sampai mati nggak beriman, jadi kemana mau dikehendaki? Oh, maka yang dikehendaki Allah, dikehendaki oleh Allah apa yang diketahui dengan ilmunya. Dijadikan Allah apa yang telah dikehendaki dengan iradatnya. Itulah dia. Bisa ya. Nah, diketahui Allah apa yang telah ia ketahui pada azali dengan ilmunya. Kemudian dikehendaki Allah apa yang telah dikehendakinya dengan iradatnya. Gak ada yang bisa maksa, gak ada yang bisa menghalangi apa yang sudah menjadi kehendak Allah sesuai dengan apa yang dalam ilmunya. Nah, inilah kalau bisa paham kita ini agak lebih mudah kita mengobati diri kita sendiri. Dengan cara apa? Ya ini dudukkan ilmunya ini kayak gini, kayak gini. Insyaallah mahir kita bisa kita terapkan dalam kehidupan ini, insyaallah selamat dunia akhirat. Seginilah dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نسوها وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.